Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas seminar manajemen keuangan, di mana ini adalah pertemuan ke-6 kita ya pada semester ganjil ini. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang value of the firm ya, atau nilai dari sebuah perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai sebuah perusahaan, maka hal ini mengindikasikan bahwa semakin makmur si pemilik perusahaan atau pemegang saham gitu ya. Maka perusahaan itu punya target besar dalam mempertahankan value of the firm-nya dari awal dia berdiri sampai hingga sekarang ya, dilihat eksistensinya seperti apa. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan theory of the firm ya, atau teori dari sebuah perusahaan. Teori perusahaan atau biasa kita kenal dengan theory of the firm adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa, tentunya untuk dijual. Sementara firm ya, atau perusahaan itu adalah organisasi yang menggabungkan dan mengatur semua sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa yang siap untuk dijual. Nah, tentunya perusahaan ini harus berada di tengah-tengah masyarakat gitu ya, karena kemaslahatannya atau manfaatnya ini berada dalam proses pendistribusian barang dan jasa yang kalau dilakukan secara individu yang terpisah ini akan sangat sulit untuk dilakukan, sehingga keberadaan perusahaan ini akan sangat membantu kemaslahatan manusia pada umumnya. Nah, yang berikutnya adalah dalam jangka panjang ya, keberadaan perusahaan ini bukan hanya menguntungkan bagi pemilik atau pemegang saham, namun ada sisi lain juga yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat luas dan juga pemerintah ya sebagai penyelenggara ekonomi, karena hal ini akan membantu pemerintah dalam arus kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu akan berjalan ketika perusahaan itu berada di tengah-tengah masyarakat, atau disebut dengan the circular flow of economic activity ya. Jadi teori perusahaan ini adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Suatu negara dikatakan maju ketika industrialisasinya juga berjalan dengan baik ya. Jadi kita butuh yang namanya perusahaan. Nah, perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, aset fisik dan keuangan, serta sistem dan informasi-informasi. Orang yang terlibat langsung itu ada shareholder, manajemen, employee, supplier, customer. Nah, mereka ini dipengaruhi secara langsung oleh operasional perusahaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah value of the firm. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana kontribusi perusahaan ini, keberadaannya ya, bukan hanya tujuannya secara sempit untuk memakmurkan pemegang saham atau pemilik perusahaan, tapi lebih kepada keberadaannya itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah ya, melalui berjalannya arus ekonomi yang sehat. Nah, coba kita lihat dulu kalau dari value of the firm-nya. Apa sih sebetulnya value of the firm ini atau nilai dari sebuah perusahaan ya? Jadi nilai perusahaan atau value of the firm merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Jadi kata kuncinya disitulah kepercayaan masyarakat. Seberapa sering sih masyarakat menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Artinya ketika sering maka orang sudah percaya dengan produk tersebut. Misalnya produk pasta gigi Pepsodent, orang pasti sudah sering banget gitu ya menggunakan produk Pepsodent ini, sehingga bisa dikatakan value dari perusahaan tersebut cukup tinggi gitu, karena orang ketika ditanya pakai pasta gigi apa, maka biasanya kecenderungan orang menggunakan pasta gigi Pepsodent misalnya gitu. Jadi value of the firm-nya tuh sudah cukup
tinggi. Nah, nilai perusahaan ini sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Ini menurut Brigham ya pada tahun 1996. Ini benar sekali. Semakin tinggi nilai perusahaannya, maka mengindikasikan bahwa semakin makmur ya pemegang sahamnya atau pemilik perusahaan. Ya, jadi punya manfaat yang sangat besar ya nilai perusahaan ini ketika dalam kondisi yang tinggi. Nah, sementara menurut Fama dalam Untung Wahyudi dikatakan bahwa nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan. Karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Jadi ketika nilai perusahaannya tinggi, mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga saham pada perusahaan tersebut. Ketika harga saham sudah naik, maka ini akan mengakibatkan semakin makmurnya si pemilik perusahaan, terutama para pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa indikator-indikator yang akan mempengaruhi nilai sebuah perusahaan. Nilai yang pertama adalah kita bisa menggunakan price earning ratio atau PER ya, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Di mana rumusnya adalah P dibagi EPS ya, di mana P ini adalah harga saham, harga pasar. Kemudian EPS ini adalah earning per share ya, atau laba per saham pada perusahaan tersebut. Ini nilai-nilainya itu bisa diperoleh di laporan keuangan perusahaan ya. Yang kedua adalah PBV atau price book value ya, di mana rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai perusahaan yang terus tumbuh. Ini menurut Brigham ya. Di mana rumusnya adalah total nilai aset perusahaan dikurangi dengan total liability dibagi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah free cash flow. Ini yang terakhir ya. Di mana free cash flow ini adalah diartikan secara sederhana sebagai sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan, bisa kuartalan atau tahunan ya laporan keuangannya, setelah dilakukan pembayaran gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan hutang berikut bunganya, pajak dan juga belanja modal atau capital expenditure ya untuk pengembangan usaha. Nah, sisa uang inilah yang disebut sebagai arus kas bebas atau free cash flow tadi. Meski dinamakan bebas, tapi sebetulnya manajemen itu tidak punya hak untuk menggunakan uang tersebut sebebas-bebasnya gitu ya, karena uang sisa inilah yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan usaha ya, kalau tidak mengambil dana dari hutang dan sumber dana lainnya. Jadi kalau tidak ada sumber dana lainnya, maka sisa dari usaha inilah atau free cash flow inilah yang akan digunakan untuk pengembangan usaha atau ekspansi. Nah, berbeda dengan pendekatan arus dividen yang menghitung nilai per saham atau secara agregat nilai seluruh modal sendiri, pada metode free cash flow ini bisa berkembang dari sekedar menilai saham biasa sampai kepada penilaian perusahaan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kepada berpatok kepada harga saham, tapi juga akan lebih komprehensif ya, atau lebih menyeluruh bagaimana menilai perusahaan tersebut. Nah, apabila dalam pendekatan arus dividen kita fokus pada besarnya giliran dividen per tahunnya, berapa sih dividen yang dibagikan per tahunnya. Namun dalam pendekatan free cash flow kita akan fokus pada besarnya hasil kegiatan operasi perusahaan yang diukur dengan net operating income-nya atau NOI ya. Nah, adapun rumus dari free cash flow ini adalah arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan pengeluaran modal atau capital expenditure ya, atau disingkat CAPEX ya,
di mana ya arus kas dari aktivitas operasional ini rumusnya adalah laba bersih ditambah pengeluaran non tunai. Apa ini pengeluaran non tunai? Ini adalah nilai depresiasi, amortisasi, impairment, dan untung atau rugi dari sebuah investasi. Ditambah atau dikurangi tergantung kepada hasilnya ya, perubahan modal kerjanya. Jadi kalau perubahan modal kerjanya ini positif maka dia ditambah, kalau dia negatif maka dia dikurangi. Di mana perubahan modal kerja ini rumusnya adalah aset lancar tahun yang bersangkutan dikurangi dengan aset lancar tahun sebelumnya, dikurangi ya utang lancar tahun yang bersangkutan dikurangi dengan utang lancar pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua ini pengeluaran modal. Apa sih pengeluaran modal ini? Pengeluaran modal ini adalah aset tetap kotor itu sebelum diapresiasi ya, sebelum didepresiasi atau disusutkan ya pada tahun yang bersangkutan dikurangi aset tetap kotor pada tahun sebelumnya, itu adalah pengeluaran modal. Nah, ini ternyata yang terakhir ya, market value. Market value ini apa sih sebenarnya ya? Market value ini menurut MAPI pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa market value atau nilai pasar ini adalah estimasi jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. Jadi sifatnya estimasi jumlah uang ya pada tanggal penilaian, di mana di akhir itu dikatakan bahwa masing-masing pihak yang terlibat ini tidak ada paksaan dan tentunya sudah ada analisa-analisa yang sudah dilakukan gitu ya ketika terjadinya transaksi tersebut. Nah, contoh situasi yang tidak memenuhi syarat yang dikatakan sebagai nilai pasar. Yang pertama adalah penjual dan pembeli yang memiliki hubungan persaudaraan. Jadi dia tidak masuk ke dalam nilai pasar karena ya susah ya, namanya saudara. Biasanya kalau pasar itu ya ditentukan antara penjual dan pembeli, tapi kalau ini bisa jadi karena ada hubungan kekeluargaan sehingga harga ya harga keluarga juga gitu. Jadi biasanya transaksi akibatnya adalah lebih rendah daripada nilai pasar. Kemudian yang kedua, penjual dan pembeli adalah tetangga yang posisi rumahnya bersebelahan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah pihak pembeli berani membayar lebih tinggi dari nilai yang sewajarnya dengan pertimbangan bahwa tambahan perluasan arah horizontal lebih disukai daripada arah vertikal ya. Yang ketiga adalah hubungan antara penjual dan pembeli adalah antara anak dengan induk perusahaan, sehingga harga yang terjadi lebih rendah dari nilai pasar. Ini sama juga ya, karena ada hubungan sama dengan poin kedua juga ada hubungan sehingga akan berakibat kepada tidak profesionalnya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Kemudian yang keempat adalah pada penjualan properti untuk pelunasan hutang, biasanya harga yang terjadi lebih rendah dari nilai pasar ya, karena pelunasan hutang ya, jadi rumah yang misalnya disita gitu biasanya memang harganya lebih rendah daripada nilai pasar yang terjadi. Kemudian yang kelima adalah transaksi pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum, itu biasanya memang lebih rendah dari nilai pasar. Jadi misalnya sekolah ya, kemudian butuh jalan, nah biasanya untuk pembebasan lahannya itu memang cenderung lebih murah daripada harga pasarnya. Kalau harga pasar mungkin 20 juta, ya bisa jadi harga untuk kepentingan bersama itu bisa turun menjadi 5 juta gitu. Jadi tidak termasuk dalam syarat dari nilai pasar tadi. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan insyaallah untuk pertemuan ke-6 ini. Sebelum UTS kita masih ada satu pertemuan lagi, insyaallah akan saya sampaikan terutama berkaitan dengan ujian tengah semester, karena perkuliahan kita masih sistem daring dan teman-teman juga sedang KKN. Nanti kita cari alternatif yang kira-kira memungkinkan teman-teman bisa kerjakan dalam kondisi sedang KKN. Itu yang teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya jika menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.